Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiorini, saya adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Hari ini saya melakukan kegiatan menjadi seorang observer atau pengamat satu pada kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Eti Purwaningsih sebagai coach, kemudian Bu Sunarsi sebagai coachi, dan Ibu Suwarni sebagai pengamat 2. Semoga proses coaching hari ini dan proses kegiatan saya mengamati coaching yang dilakukan Bu Eti ini berjalan dengan lancar. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu. Ya, alhamdulillah ini bertemu dengan Bu Eti, Bu Sunarsi, Bu Suwarni ya. Ini betul kita dijadwalkan hari ini untuk Mbak Eti katanya ingin melakukan coaching ya Mbak Eti ya. Iya betul sekali Bu. Di hari ini Bu Eti ingin praktek coaching dan ingin diobservasi ya Bu Eti ya. Baik Bu Eti, untuk kegiatan kita hari ini dalam proses coaching ini, karena Bu Eti meminta saya untuk diobservasi, tentu ada yang ingin saya sampaikan sebelumnya. Di sini berarti Bu Eti berperan sebagai coach. Okay. Kemudian yang akan di-coachi siapa? Nanti yang akan di-coachi adalah Ibu Sunarsih ya. Bu Sunarsi ya. Oke Bu Eti. Jadi untuk praktek coaching hari ini, untuk proses observasinya saya ditemani oleh Ibu Suwarni sebagai pengamat 2 nggih Bu Eti nggih. Jadi semoga nanti kita proses coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke Bu Eti, sebelum praktek coaching, ini ada beberapa hal nih Bu Eti yang ingin saya perbincangkan dengan Bu Eti ya. Bu Eti ini dalam proses coaching hari ini, kira-kira kompetensi coach mana yang akan Ibu kembangkan hari ini? Ibu, untuk kompetensi coach yang ingin saya kembangkan, sebenarnya tiga-tiganya ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama itu kehadiran secara penuh, dan yang kedua adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu semua ingin saya kembangkan Bu sebenarnya. Oh gitu ya, jadi harapannya ingin bisa dikembangkan semua ya. Iya. Tetapi untuk hari ini kira-kira mungkin ada satu fokus gitu yang ingin secara spesifik ingin saya observasi, kira-kira yang mana ya? Yang mungkin Ibu punya kompetensi dalam hal itu lebih menonjol gitu, sehingga ingin saya observasi. Ya, ini kalau disuruh memilih ya Bu, salah satu yang ingin saya fokuskan itu adalah mendengarkan secara aktif, begitu Bu. Oh ya, baik Ibu, semoga nanti dengan mendengarkan secara aktif ini Ibu bisa mencapai indikator apa yang ingin diraih ya. Terus dari mendengarkan aktif itu sendiri, kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa yang ingin Ibu capai dari mendengarkan aktif itu? Untuk indikator yang ingin saya capai yaitu tentunya nanti coach saya itu dapat mendapatkan solusi, nanti dapat mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan saya itu menggali apa yang dimiliki oleh coach tersebut. Oh gitu. Baik Ibu Eti, semoga nanti dalam proses coaching ini bisa berhasil, Ibu bisa memberdayakan coach sehingga coach bisa menemukan solusinya dengan potensinya sendiri. Baik, monggo bisa dilaksanakan coachingnya. Kami persilakan Bu. Assalamualaikum Bu Narsi. Waalaikumsalam Bu. Kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Eti gimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nampaknya kok wajahnya murung sekali ya Bu, kenapa? Iya nih Bu, apakah Ibu Eti ada waktu nggak ya untuk saya? Iya, kita mempunyai waktu 15 menit ya Bu ya. Mungkin Ibu ada suatu permasalahan yang ingin diceritakan dengan saya Bu. Mungkin saya nanti bisa membantu.
Iya nih Bu, saya ingin bercerita dengan Bu Eti Mungkin kira-kira Ibu mau bercerita tentang apa gitu? tentang administrasi sekolah. Oh, administrasi Mm-mm. sekolah. Administrasi sekolahnya kenapa Ibu? Kemarin itu kan saya diobservasi sama kepala sekolah saya ke Bu Eti, Bu. Oh gitu, kemarin diobservasi sama kepala sekolahnya. Nah, yang jadi kendala apa ya Bu ya? Nah, ini Bu Eti, Bu kepala sekolah kemarin kan observasi di kelas saya. Nah, tentang administrasi yang saya buat Bu Eti. Hmm. Nah, ini nanti kan kita akan melakukan suatu percakapan. Nah, dari percakapan ini hasil yang diinginkan dari Bu Sunarsi apa ya? Mungkin saya bisa tahu. Saya ingin mendapatkan solusi Bu Eti dari permasalahan yang saya alami. Kita akan mendapatkan solusi nih. Ibu, jadi permasalahan administrasi yang Ibu eh, alami ini administrasi yang seperti apa ya Bu ya? Di TK itu kan banyak sekali instrumen penilaian ya Bu ya. Jadi di antara beberapa instrumen penilaian itu ada beberapa penilaian yang memang saya lakukan itu belum tuntas seperti itu Bu. Nah, itu jadi belum tuntas Bu. Nah, kemudian upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami tersebut? Selama ini sih upaya yang saya lakukan mengingat murid saya yang banyak itu toh Bu, saya itu membuat catatan-catatan kecil di kertas kecil itu. Terus saya juga membuat me- membuat ringkasan-ringkasan seperti itu loh Bu. Seperti itu. Berarti Ibu membuat catatan-catatan kecil dan membuat ringkasan-ringkasan seperti itu. Selain itu ya Bu ya, mungkin Ibu sudah melakukan apa lagi Bu untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya saya selain membuat catatan kecil itu saya kerjakan penilaian itu saya kerjakan setelah kegiatan pembelajaran selesai dan setelah kalau misalkan saya ada kegiatan di luar setelah jam pembelajaran saya kerjakan di rumah berarti. Jadi Ibu membuat catatan kecil dan kemudian nanti dilakukan setelah pembelajaran, kemudian juga dilaksanakan juga di dalam di rumah Ibu seperti itu. Nah, menurut Ibu setelah Ibu itu melakukan upaya yang untuk mengatasi permasalahan Ibu tersebut, nah dari skala 1 sampai 10 itu tersebut, Ibu menginginkan keberhasilannya itu di tingkat angka berapa Bu? Kalau sekarang itu saya berada di 6, inginnya saya meningkat jadi ke angka minimal 8 lah Bu Eti seperti itu. Jadi saya bisa lebih lebih konsisten dalam melaksanakan penilaian seperti itu Bu Eti. Ibu inginnya nanti di skala 8 lebih dan tentunya itu kan ingin lebih baik lagi ya Bu. Rencana kedepannya agar kegiatan tersebut itu dapat berjalan dengan baik lagi. Rencana Ibu kedepannya itu apa Bu? Mungkin saya akan selain saya tetap membuat catatan-catatan kecil agar agar saya bisa melakukan penilaian setelah kegiatan pembelajaran, saya mau mengajak rekan sejawat agar saya bisa nanti ketika melakukan penilaian di akhir kegiatan pembelajaran saya bisa bertanya dengan teman sejawat saya seperti itu. Itu mengajak rekan sejawat seperti itu. Nah, dari rencana tersebut kemudian adakah dukungan yang diperlukan oleh Bu Sunarsi untuk bisa agar terwujud rencana tersebut itu terwujud dengan baik? Mungkin kalau di sekolah selain membuat catatan kecil saya butuh
rekan sejawat yang dapat mengingatkan saya ketika saya lupa menilai si A, si B seperti ini. Terus dan ketika di rumah saya mungkin lebih melonggarkan waktu untuk hal tersebut sehingga saya tidak terdatar lagi seperti itu Bu Eti. Nah, kira-kira kapan dan di mana Ibu akan melakukannya? Mungkin secepatnya lah Bu Eti. Secepatnya ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apakah Bu Sunarsi sudah menemukan solusi dari permasalahan atau gambaran dari permasalahan tersebut? Alhamdulillah Bu Eti, dari percakapan kita kali ini saya jadi mendapatkan solusi bagaimana saya bisa melakukan penilaian yang dan saya bisa lebih konsisten lagi dalam melakukan penilaian di kelas seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, nah kira-kira ada manfaatnya tidak ya Bu kita melakukan percakapan nah Bu, kira-kira Bu ada manfaatnya tidak ya Bu kita melakukan percakapan pada hari ini? Alhamdulillah Bu Eti, dengan saya bercakap-cakap dengan Bu Eti saya jadi mendapatkan solusi atas apa yang saya masalah yang saya hadapi beberapa waktu ini seperti itu Bu Eti. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu, perasaan Ibu Sunarsi sekarang gimana? Saya merasa lega Bu Eti, karena solusi yang sudah didapatkan hari ini sehingga saya besok-besok bisa lebih lancar lagi dalam proses belajar mengajar. Sedikit lagi Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, semoga dapat segera terselesaikan masalahnya, Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dikuasai rasa tidak nyaman gitu ya Bu ya. Ya, amin amin. Terima kasih Bu Eti atas waktunya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eti, selamat ya sudah selesai untuk praktek coachingnya. Ini tadi selama coaching sama mengamati Bu Eti dan Bu Narsi tadi seru ya pembicaraannya tentang penyelesaian administrasi Bu ini ya. Semoga nanti bisa menjadi solusi yang baik. Bu Eti, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan pembicaraannya tentang penyelesaian administrasi Bu ini ya. Semoga nanti bisa menjadi solusi yang baik. Bu Eti, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ya setelah tadi menyimak pembicaraan yang sudah dilakukan dengan Bu Narsi. Tadi kan di awal sebelum melakukan coaching Bu Eti mengatakan bahwa ada kompetensi-kompetensi sebagai coach yang ingin dikembangkan di situ ya. Nah, juga ada indikator ketercapaian yang ingin Bu Eti capai tadi ya. Yang ingin sangat tanyakan adalah dalam proses coaching tadi apa saja yang sudah Ibu Eti lakukan agar indikator yang Ibu tetapkan yang kompetensi yang ingin dikembangkan tadi bisa tercapai. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Itu tadi kompetensi yang sudah saya capai dalam percakapan tadi. Alhamdulillah saya sudah memenuhi kompetensi kehadiran secara penuh, di mana saya hadir pada Coaching. di mana saya hadir secara penuh pada kegiatan coaching pada hari ini. Dan kemudian kompetensi yang kedua yaitu saya sudah mendengarkan secara aktif, di mana saya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sunarsi dengan seksama seperti itu Bu. Jadi bisa ya sudah bisa mampu untuk dikembangkan dan tadi kami lihat juga Bu Eti sudah bisa memberdayakan kompetensi tadi sehingga bisa tergali kemampuan-kemampuan yang sudah bisa dilakukan oleh Bu Sunarsi sehingga bisa mendapatkan solusi. Baik Bu Eti, tadi selama proses coaching tadi saya melakukan pencatatan ya, sedikit memberikan catatan. Tidak apa-apa ya Bu ya, saya sampaikan hasil catatan saya. Iya ya. Bu. Jadi begini, tadi kan Bu Eti
ingin mengembangkan kompetensi coach, terutama yang ingin diobservasi oleh saya kan tentang mendengarkan aktif, gitu ya. Nah, selama pengamatan saya, selama proses coaching tadi, saya memperoleh beberapa catatan bahwa Bu Eti sudah mampu untuk mendengarkan secara aktif dari berbagai penjelasan yang diberikan oleh coach ya. Terlihat tadi saya amati itu Bu Eti ketika mendengarkan Bu Sunarsi menjelaskan, Bu Eti memberikan respon secara langsung dengan mimik wajah ya seperti manggut-manggut, tanda setuju, atau apa ada beberapa mimik wajah yang sudah Ibu berikan itu termasuk ini ya, termasuk respon. Selain itu juga secara verbal Bu Eti tadi memberikan semacam kesetujuan itu dengan kata oke begitu ya, meskipun tidak begitu keras tapi terlihat tadi saya mendengar seperti itu. Jadi ada beberapa kata sedikit yang itu sebagai tanda bahwa Bu Eti saat itu sedang mendengarkan secara aktif dengan memberikan respon secara spontan kepada coach gitu ya Bu Eti ya. Nah, Bu Eti dari kompetensi yang sudah dikembangkan tadi hari ini tadi sudah masuk semua, sudah terlihat semua. Nah, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang mungkin akan dimaksimalkan oleh Bu Eti? Kalau hari ini kan tadi mungkin dimaksimalkan di mendengarkan aktifnya ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kalau ada proses coaching semacam ini, itu kira-kira kompetensi mana yang mungkin akan lebih dimaksimalkan lagi dikembangkan oleh Bu Eti? Ibu. Nah, mungkin kalau ada kesempatan lain waktu dalam proses coaching, saya ingin meningkatkan lagi dan mengembangkan lagi pada kompetensi pemberian pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, iya. Itu Bu, itu yang menjadi PR saya ke depannya Bu, seperti itu. Baik Bu Eti, semoga nanti ke depan lebih hebat lagi ya dengan mendengarkan aktif. Tentu akan Bu Eti lebih memahami permasalahan coach sehingga bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach betul-betul menjadi lebih terbantu untuk mengatasi solusinya. Baik, selamat ya Bu Eti, Bu Narsi. Ini kebetulan saya masih ada kegiatan lain, saya harus undur diri ya, pamit dulu. Terima kasih untuk hari Ya, ini. terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.